Sejak terkenal, hari-hari Norman memang selalu diisi dengan padatnya jadwal undangan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kondisi tubuhnya pun tak begitu dihiraukan olehnya. Sampai akhirnya, kepulangannya ke kampung halaman itu justru membuat kondisi tubuhnya melemah secara drastis. Wajahnya pucat, tekanan darahnya merosot tajam. Tubuh lincahnya pun akhirnya tergolek lemah tak berdaya dengan sebuah infusan di tangannya. Belum menerima pelajaran, baru nyanyi, gambar, lambat laun ibu guru beritahu sama kami kerjasama dengan guru, kami nasihat, kasih tunjuk, baru dia belajar. Ya, gitu. Dan inilah tempat-tempat yang biasa digunakan Norman sebagai arena mengasah bakat menari dan menyanyinya itu. Ini kamarnya Norman. Iya, kebetulan koleksi-koleksinya masih tinggal 1-2 ya. Ini koleksinya dia tinggal 1, 2, 3, 4 ini kalau tidak salah. Penggemar Sarukan, iya. Norman pernah bilang nggak sih mau ke India gitu? Dia punya cita-cita itu, cita-cita ke India. Ketemu sama kakak. Ini tempat Norman belajar nari, nyanyi. Di muka televisi dia ikut. Televisinya, dia ikut di sini belajar. Di sini dia ke tempat belajar suara, celup kepala di bak ini, celup, iya di dalam. Kayak gimana tuh gaya dia? Oh gini, gayanya itu dia kasih masuk kepala, dia tunduk situ, anak-anak, baru dia teriak-teriak di dalam. Tutup lagi kepala, baru goyang-goyang di sini kesana kamar, pindah kamar mandi sebelah lagi. Banyak kesana kemari dia latihan sendiri. Nyanyi. Dia celup kepala begini. Sambil nyanyi. Sambil teriak. Iya. Bakat menari dan menyanyi Norman rupanya sudah terlihat sejak dirinya masih kecil. Gaya lincah dan juga hobinya menyelupkan kepala di dalam sebuah bak sambil berteriak-teriak di dalam sebuah bak itulah yang akhirnya bisa mewujudkan impiannya untuk menjadi seorang anggota kepolisian yang terkenal dalam sekedipan mata. Kalau untuk sampai dia keberhasilan ini, mungkin bapaknya. Kan bapak setiap sembahyang, bapak datang cahaya sama bapak. Bapak duduk, bapak lihat cahaya. Bapak berdiri, cahaya ikut terus bapak. Cuma itu. Ketika hamil itu? Iya, ketika hamil, ketika dia ini bapak sudah lihat semua. Itu bapak mencari-cari apa jawaban daripada cahaya itu. Ternyata sekarang baru bapaknya lihat. Cahaya itu mungkin seperti ini. Kebetulan saya adalah mantan gurunya Norman. Merasa bangga bahwa Norman yang kami tahu memang Norman itu adalah yang punya prestasi di sekolah seperti misalnya dia pemain basket, dia pemain marching band, dia senang dancing gitu. Kesehariannya di sekolah itu dari pagi sampai malam dia di sekolah. Itu karena kebetulan domisilinya dekat dari sekolah. Nah, jadi dia aktivitasnya itu sekitar di sekolah terus. Ya, kesuksesan Norman menembus panggung hiburan di Jakarta sontak membuat popularitas kampung halamannya ikut terdongkrak. Dan tak salah rasanya jika kedatangan Norman ke Gorontalo langsung disambut hangat oleh seluruh warga dan juga Ibu Gubernur Gorontalo, Nyonya Nani Ismail Mokodongan. Sudah habis. Pelaksanaan tugas sudah habis. Nggak taunya sekarang jadi kebanggaan. Baik kebanggaan secara umum masyarakat Indonesia maupun khususnya kita dari Gorontalo, dan dia mengangkat nama daerah. Kemudian yang kedua, saya juga memberikan penghargaan kepada Norman. Ternyata dia kembali ke kampung halamannya. Saya melihat bahwa tidak ada yang berubah. Baik penampilan, baik tegur sapanya, dan juga cara tutur katanya tidak berubah. Tidak terbayang. Iya, tidak terbayang sama sekali. Tidak terbayang. Kami mencari jawabannya itu waktu dia ini, sekarang nanti kami tuntas. Oh, mungkin seperti ini yang Bapak mimpi, cuma Bapak cerita sama saya saja. Tapi belum ada jawaban apa yang saya mau dapat. Tapi tidak ada terjawab. Nanti ini baru mungkin ini terjawab. Ya. Dan benarkah
Jika sakitnya Norman kini lantaran eksploitasi fisik dan mental yang telah diterimanya selama berada di Jakarta. Norman bukanlah robot. Meskipun seorang perwira polisi yang selalu dalam kedisiplinan, namun Norman tetaplah manusia biasa. Setelah tenaganya terkuras habis, Norman akhirnya jatuh sakit. Sejak terkenal, hari-hari Norman memang selalu diisi dengan padatnya jadwal undangan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kondisi tubuhnya pun tak begitu dihiraukan olehnya. Sampai akhirnya, kepulangannya ke kampung halaman itu justru membuat kondisi tubuhnya melemah secara drastis. Wajahnya pucat, tekanan darahnya merosot tajam. Tubuh lincahnya pun akhirnya tergolek lemah tak berdaya dengan sebuah infusa di tangannya. Jadi jelas tekanan darahnya rendah sekali, rendah udah batas rendah. Nah, jadi disarankan dokter untuk istirahat. Perasaan itu kan sedih karena dia sekarang sakit. Iya. Karena itu waktu tadi dia porser tenaga, waktu yang saya bilang tadi, dia porserin non-stop itu di sana. Nah, datang di sini, baru rasakan itu sakitnya. Kalau di sana masih diperintah, harus, karena abri dia kan, perintah di sana. Diperintah, di sini dia ikut, diperintah ke sini. Pagi-pagi datang jemputan. Saya biar cuma 3 hari di hotel, saya lihat, karena hari pertama kan saya di hotel 1. Hari itu yang lain saya pulang ke hotel sama-sama dia. Kok pagi-pagi sekali sudah ada ini polisi-polisi sudah dijemputan. Padahal dia lagi suka istirahat itu. Itu kalau bisa. Dia bagi waktu jam istirahat sampai jam sekian baru dibawa kemana. Gitu. Menjadi selebritis dadakan dengan seabrek jadwal yang padat, rupanya telah membuat dirinya sadar. Bahkan Norman pun mengaku akan terus melanjutkan perannya sebagai seorang anggota BRIMOB ketimbang melakoni impiannya sebagai seorang artis terkenal seperti saat ini. Asik jadi prajurit. Capek sekali. Ya. Capek sekali. Selebriti nggak ada, capek-capek terus di selebriti. Jadi prajurit aja. Iya. Soalnya susah dapat baju ini. Saya sih terserah dia, tapi maunya keluarga jangan hilangkan kepolisian ini. Iya. Kita bersyukur si Norman sudah jadi begini, kita bangga. Si Norman sudah jadi seperti ini. Semua keluarga besar kita bangga sama si Norman. Ya, segala sesuatunya memang sudah ada yang mengatur. Kehadiran Bribtu Norman Kamaru di jagat hiburan tanah air nyatanya telah benar-benar membuat masyarakat Indonesia, khususnya wilayah Gorontalo, seperti mendapatkan durian runtuh atas kepopularitasan seorang Bribtu Norman Kamaru. Terima kasih banyak buat masyarakat Gorontalo yang telah menyambut saya dengan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kembali lagi. Karena dari pertama yang bikin dia jadi terkenal begini, ya itulah ABRI, polisi ya. Dia tetap pertahankan itu polisi. Ya. Kami sudah komitmen semua keluarga seperti itu. Tidak bisa melepaskan itu baju dinas. Iya. Harapan kalau bisa yang terbaik lah sama Norman. Apa itu benar Ibu terbaik? Yang terbaik itu sama tadi saya bilang, bagi waktulah begitu. Iya, bagi waktu buat dia. Iya, untuk keluarga, untuk ini boleh itu bagi waktu. Seperti apa suasana persiapan menyambut konser Justin Bieber tanggal 23 April mendatang? Konser Justin Bieber sudah diambang mata. 2 hari lagi harapan para Beliebers Indonesia untuk bisa memandang wajah Justin dan menyaksikan aksi panggungnya bakal kesampaian. Namun demikian, kedatangannya Justin ke Jakarta sempat diberitakan batal karena tak mendapatkan izin dari kepolisian.